Pasal 11. Memegang kebenaran, menolak kebohongan. Di rumah kami, anak-anak kami tahu bahwa sekalipun mereka bisa tawar-menawar kalau akan dihukum karena suatu pelanggaran, tetapi lain halnya jika pelanggaran itu disebabkan karena berbohong. Hukuman akan dusta akan cepat, langsung dilaksanakan, tidak menyenangkan dan tidak ada tawar-menawar. Kami menganggap berbohong pelanggaran terbesar sebab ini merupakan akar dari semua kejahatan. Setiap dosa atau tindak kriminal dimulai dengan seseorang berbohong atau percaya dusta. Bahkan jika dusta itu kecil seperti, aku akan bisa mendapatkan apa saja yang kuingini kalau aku bohong. Kebohongan ini akan membuka jalan untuk kejahatan. Pada mulanya anak gadisku mencoba-coba dengan sedikit kebohongan kecil. Tetapi tak lama kemudian dia tahu bahwa hukuman yang didapatnya jauh melebihi keuntungan yang dikiranya akan didapatnya dengan berbohong. Sebaliknya, anak laki-lakiku tidak mau berbohong, yang sekedar kecil-kecilan. Kalau mau berbohong, dia akan melakukannya dalam skala yang besar. Waktu Christopher baru berumur 7 tahun, dia sedang bermain bola dengan temannya Steven di depan rumah Steven. Bola itu tiba-tiba mengenai kaca jendela depan rumah sehingga Mama Steven keluar rumah mendengar suara kaca pecah. "Siapa yang melemparkan bola ini?" tanya mamanya. "Bukan saya," kata Steven. "Bukan saya," kata Christopher. "Steven, maksudmu kamu tidak melempar jendela dengan bola ini?" tanya mamanya. "Tidak," jawab Steven dengan tegas. "Christopher, apa kamu melempar jendela dengan bola ini?" tanyanya. "Kalau tante lihat saya melakukannya, saya melakukannya. Kalau tante tidak melihat saya melakukannya, jadi saya tidak melakukannya." Christopher menjawab dengan santai. "Aku tidak melihatmu melemparkannya," kata Mama Steven. "Jadi aku tidak melakukannya," jawab Christopher. Ketika Mama Steven menceritakan hal ini, kami tahu kami harus menyelesaikan masalah ini saat itu juga supaya Christopher tidak mengira bahwa dia akan bisa lolos jika berbohong. "Christopher, ada yang melihat semua yang terjadi. Maukah kau ceritakan pada Mama apa yang terjadi?" kataku menghadapkan pengakuan sejujurnya dan pertobatannya yang sungguh-sungguh. Dia menunduk dan berkata, "Oke, aku yang memecahkan." Setelah itu kami bicara panjang lebar tentang firman Tuhan mengenai berbohong. "Setan itu pendusta," kataku. "Semua kejahatan yang dilakukan setan dimulai dengan kebohongan. Orang yang berbohong percaya bahwa dengan berbohong akan lebih enak baginya. Tetapi sebenarnya yang sebaliknya lah yang terjadi. Mengapa? Sebab dengan berbohong berarti kamu telah mengadakan ikatan dengan setan. Setiap kali berbohong, kamu memberikan sebagian hatimu kepadanya. Makin banyak kamu berbohong, makin besar ruangan yang kau sediakan bagi roh pendusta setan dalam hatimu, sampai akhirnya kamu tidak dapat berhenti berbohong lagi. Allah memperingatkan, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Amsal 21 ayat 6. Dengan kata lain, kamu mungkin mengira kamu mendapat keuntungan dan berbohong, tetapi yang kamu lakukan adalah membawa kematian dalam hidupmu. Konsekuensi dari menyatakan kebenaran tentu tetap lebih baik daripada kematian. Bahkan hukuman yang kau terima dari orang tuamu karena berbohong tetap jauh lebih menyenangkan daripada konsekuensi berbohong. Karena Alkitab berjanji bahwa saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Amsal 19 ayat 5. Beberapa hari setelah kejadian itu, Christopher bertanya padaku, "Siapa yang melihatnya hari itu?" "Allah," jawabku. "Dia melihatmu." Aku selalu meminta Tuhan untuk menunjukkan kepadaku apa yang perlu ku ketahui tentang kamu atau adikmu. Dia adalah roh kebenaran. Kau tahu. "Mama, itu tidak adil," katanya. Tetapi sejak saat itu bila dia kadang-kadang berbohong, dia selalu langsung datang kepadaku dan mengakuinya. Kupikir lebih baik aku cerita pada Mama sebelum Mama mendengarnya dari Allah, katanya menjelaskan. Anak-anak memang terkadang dusta. Masalahnya bukan apakah mereka akan bohong atau tidak.
Tetapi apakah mereka beranggapan bahwa mereka bisa lolos dengan berdusta? Cara kita menangani mereka ketika berdusta akan menentukan hasilnya. Kalau kita tidak mengajar anak kita apa yang dikatakan firman Tuhan tentang berdusta, mereka tidak akan tahu mengapa itu salah. Kalau kita tidak mendisiplin mereka ketika mereka bohong, mereka akan beranggapan bahwa bohong itu tidak ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mulai mendoakan masalah ini sekarang, akan ada masalah yang lebih parah lagi di masa mendatang. Alkitab menyebut iblis sebagai ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Bila Anda tahu sumber kebohongan, tentu saja Anda tidak dapat berpangku tangan dan membiarkan benih kebohongan berakar dalam hati anak Anda. Berdoalah sekarang agar setiap roh pendusta dicabut baik dari dalam diri anak Anda maupun dari dalam diri Anda sendiri. Kadang-kadang orang tua tidak dapat bersikap tegas kepada anak dalam hal ini karena mereka sendiri juga suka berbohong. Kita perlu menolak jalan dusta dan mengikuti jalan kebenaran. Kita perlu menjadi teladan bagi anak kita. Kita tentu ingin untuk dapat berkata seperti Yohanes, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Kita tidak ingin anak-anak kita terikat dengan bapak pendusta. Kita ingin mereka terikat pada Bapa segala terang. Yakobus 1 ayat 17. Doa. Tuhan, aku berdoa agar Engkau memenuhi, sebutkan nama anak Anda, dengan roh kebenaran-Mu. Berilah dia hati yang mengasihi kebenaran dan selalu berpegang padanya. Hati yang menolak semua kebohongan sebagai manifestasi dari musuh. Bersihkan dari dirinya apa saja yang akan menyukai roh pendusta dan sucikan dia dari roh kematian yang merasukinya akibat kebohongan yang mungkin telah dikatakan atau dipikirkannya. Tolonglah dia untuk memahami bahwa setiap dusta berarti memberikan sebagian hatinya kepada iblis, dan kekosongan yang ditimbulkan akan diisi oleh kebingungan, kematian, dan pemisahan dari hadirat-Mu. Tepaskan dia dari setiap roh pendusta. Aku berdoa agar dia tidak dibutakan atau ditipu, tetapi agar dia selalu dapat memahami kebenaran-Mu dengan jelas. Aku berdoa agar dia tidak akan pernah dapat berbohong tanpa ketahuan, agar semua dusta dapat diterangi dan dinyatakan. Kalau dia berbohong, biarlah dia menjadi menderita sehingga dia akan mengaku, dan akibat yang harus ditanggungnya terasa melegakan. Tolonglah aku mengajarnya apa artinya berbohong, dan tolonglah agar aku dapat mendisiplin dia secara efektif bila dia melanggar prinsip ini. Firman-Mu mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Aku berdoa agar roh kebenaran-Mu akan membimbingnya dalam seluruh kebenaran. Biarlah dia menjadi orang yang tak pernah memberi tempat pada kebohongan, tetapi sebaliknya jadikan dia orang yang punya integritas yang tekun mengikuti roh kebenaran. Senjata kebenaran. Silakan ambil 1, 2 atau semua ayat yang akan saya baca di bawah ini sebagai bagian dari pokok doa kita, sehingga doa-doa kita sungguh-sungguh memiliki kuasa. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 28-29. Janganlah kiranya kasih dan kebenaran meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu.
maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amsal pasal 3 ayat 3-4. Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9-10. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 15-17.